Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan mencoba membuat animasi dua dimensi digital. Di sini kita menggunakan software Animate, Adobe Animate CC 2019. Pertama-tama kita akan mengenal dulu interface-nya. Di sini Ibu akan mencoba memilih HD dengan detail 1280 kali 720 lebar dan tingginya ya. Di sini juga kalian bisa memilih bila nanti kontennya mau diletakkan di sosial media ataupun di dalam bentuk games ataupun dalam bentuk mobile, bisa kalian pilih saja beberapa template yang sudah tersedia di Adobe Animate ini. Lalu di sini Ibu mau menggunakan yang default saja, tinggal di create seperti ini. Lalu di sini kita akan langsung diberikan tampilan workspace essential ya. Di sini ada, kalian bisa juga memilih bila kalian mengerjakan untuk animator bisa seperti ini tampilannya, atau untuk tampilan desain bisa seperti ini, klasik ya, atau yang lain-lain. Ini ada desainer, itu seperti ini tampilannya. Atau bisa kalian custom sendiri, boleh. Di sini ada pilihan new workspace, bisa kalian tentukan sendiri. Kita coba menggunakan Essential saja yang default. Di sini ini adalah yang namanya stage ya. Kalau di Illustrator ini namanya canvasnya ya, untuk proses pengerjaan semuanya ada di sini. Lalu di sini ada yang namanya layarnya, panel layer. Di sini ada timeline-nya. Lalu di sini ada project filenya. Bila mau mengimport file bisa di sini. Lalu di sini ada library, panel library. Lalu panel library ini keseluruhan ya, dari sini sampai ke sini. Untuk project filenya, terus di sini ada propertinya. Di sini juga ada toolbox-nya, ini yang paling sering digunakan untuk kita membuat dan mengedit objek-objeknya. Misalnya kalau membuat gambar-gambar di Adobe Animate itu ada beberapa cara ya, sama seperti di Illustrator. Kalau kalian sudah terbiasa dengan Illustrator atau sudah terbiasa dengan Photoshop atau sudah terbiasa dengan After Effects, itu sebenarnya hampir sama semua untuk toolbox-nya gitu. Di sini ada line tool, kita bisa membuat line tool di sini. Lalu kita bisa mengatur warnanya, ada stroke color. Lalu kalau mengatur warnanya klik dulu, lalu kita atur warnanya mau warna apa. Lalu di sini juga ada namanya pensil. Di sini ada pensil untuk kita menggambar seperti ini. Ini hampir sama di Illustrator ya. Jadi kita bisa mengatur mau smoothnya itu mau seberapa halus itu untuk pensil, gerakan pensilnya. Lalu di sini ada brush. Di sini juga ada brush. Kita bisa mengatur ukuran dari brushnya mau seperti apa. Kita bisa atur ketajaman dari brushnya juga gitu ya. Semakin high itu semakin halus gerakan brushnya seperti ini. Lalu di sini ada lagi yang namanya shape tool. Di sini ada shape tool, ada beberapa, ada rectangle tool, ada
oval tool, ada polystar, dan bisa kalian coba seperti ini. Ukuran struknya juga bisa kalian atur, warna, tipe dari garisnya juga bisa kalian atur. Di sini di propertinya itu sudah lengkap. Lalu kita juga bisa merubah warnanya seperti ini. Lalu kita coba menggunakan polystar. Polystar ini atau kita bisa atur seperti ini. Nah, dan masih banyak yang lainnya ya, bisa kalian coba saja satu persatu di toolbox-nya. Lalu di sini Ibu akan mencoba membuat sebuah gerakan menggunakan teknik motion twin. Namanya motion twin itu salah satu teknik animasi yang kita bisa lakukan di Adobe Animate ini. Pertama-tama yang harus kita lakukan, kita buat dulu objeknya. Nah, jangan lupa ini ya, untuk menambahkan layer itu ada di sini. Lalu untuk memindahkan layer kalian bisa di drag saja seperti ini, sama semua ya, di Photoshop, di Illustrator sama. Atau bisa menghapusnya seperti ini. Klik layernya terus hapus. Kita coba ambil satu layer, lalu kita membuat objek. Kita membuat objek di sini, lingkaran. Lalu kita bisa atur warnanya, mungkin warnanya klik V dulu ya pada keyboard, terus seleksi, lalu tentukan warnanya seperti ini. Lalu setelah ini kita jangan lupa untuk membuat pergerakan motion twin itu kita membutuhkan objek dalam bentuk grafik atau dalam bentuk simbol. Jadi kalau di sini kita perhatikan objeknya itu belum dalam bentuk simbol. Jadi untuk merubahnya kita klik objeknya, klik kanan, convert to symbol atau gunakan shortcut F8 pada keyboard. Klik di sini, lalu kita gunakan tipe grafik dan tentukan namanya. Lalu registrationnya kita buat menjadi di tengah. Atau kita bisa langsung saja klik kanan pada frame pertama, pada objeknya kita seleksi layernya, klik kanan, lalu di sini ada create motion twin, terus kita langsung saja klik. Nah di sini nanti dia nawarin, katanya mau nggak objeknya ini dijadiin simbol gitu. Kalau mau oke, atau don't show again gitu. Dan jadi dia nanti berubah menjadi simbol otomatis objeknya ketika kita menggantinya menjadi create motion twin. Oke, tinggal klik oke. Nah, dia akan berubah menjadi simbol otomatis ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi tadi kita pengaturannya itu FPS-nya itu 24 dalam 1 detik. Jadi di sini dia otomatis akan mengatur frame-nya ke 24 dalam 1 detik. Di sini kita bisa mengatur lagi, mau misalnya kurang panjang frame-nya Bu, atau durasinya bisa kalian tambahkan seperti ini menjadi 2 detik juga bisa. Lalu di sini kita pilih mau di timeline ke frame berapa nih kira-kira gerakannya. Kita pindahkan gerakan posisi ya, atau move. Kita coba klik seperti ini. Lalu kita gerakkan objeknya seperti ini. Nanti hasilnya kita klik play atau enter pada keyboard.
Lalu atau kita Ctrl Z lagi ya. Kita langsung saja pilih timelinenya mau di frame berapa digerakannya, lalu kita pindahkan saja seperti ini. Lalu di detik di frame ini sekian, ini di frame 34 kita pindahkan lagi objeknya, lalu di frame ini sembarangan saja ya untuk temponya. Atau jika frame-nya kurang, kita bisa tambahkan di sini di detik ketiga, kita klik kanan, insert frame. Di sini kita bisa menambahkan gerakan lagi. Seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Atau kita juga bisa memberikan lengkungan di pad-nya seperti ini. Atau seperti ini. Selain itu kita juga bisa menambahkan objek dari file lain, misalnya kita mengerjakan grafisnya di Illustrator. Nah, kita bisa mengimportnya file Illustratornya ke dalam Adobe Animate, sehingga nanti setiap layer-layer yang ada di Illustrator itu dapat terlihat di dalam file Animate-nya seperti ini. Jangan lupa ya, kalau mau membuat sebuah project itu biasakan membuat 3 folder ini. Yang pertama itu aset, ada project, dan yang ketiga itu ada render. Kenapa? Karena kita akan memerlukan banyak sekali file, memerlukan banyak sekali beberapa komponen seperti musik ataupun file grafis, sehingga ketika kita mengimportnya komponen-komponen file itu tidak akan hilang ketika kita membuka filenya lagi. Jadi harus diorganisir dari awal project. Di sini kita pilih ada satu file yang sudah Ibu sediakan dan ada beberapa layer file Illustrator, dan layer-layer ini akan terlihat dan dapat kita edit nanti di Adobe Animate-nya. Seperti ini nanti terlihat di library-nya. Yang ini ya objeknya. Ini bisa kita hidden dulu. Lalu kita coba drag. Oh, sebentar. Kita bikin layer baru ya. Lalu kita drag. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita bisa atur. Jangan lupa tekan shift untuk membesar kecilkan objek. Lalu kita coba gerakkan tangannya. Kita double klik. Nah, ketika kita mendouble klik ini, kita akan ketemu memasuki
ke file child.ai ini, lalu kita akan mendapatkan dua layer di sini, layer 1 dan layer 2. Nah, kita ingin menggerakkan tangannya. Pertama-tama biar dia terlihat bergerak melambai tanpa menggunakan rigging ya. Di sini kita atur dulu anchor point-nya seperti ini. Lalu kita coba gerakan tangannya ini di layer di frame pertama itu kita bikin create motion twin-nya, otomatis dia akan merubah menjadi simbol. Lalu kita atur, jangan lupa untuk layer yang lainnya biar terlihat di detik. Kita tambahkan juga di sini insert frame, biar ketika objeknya bergerak dia tetap akan terlihat semua keseluruhan karakternya. Lalu kita di sini kita bisa gerakkan tangannya, klik kanan, klik kanan, insert key frame rotation, lalu kita gerakkan. Sebentar, ini anchor point-nya kita atur lagi. Lalu kita coba gerakkan seperti ini. Hasilnya nanti seperti ini. Lalu kita balik lagi ke scene 1. Jangan lupa ketika kita memberikan gerakan dia ada 1 detik di sini, berarti kita di scene 1-nya juga kita harus atur frame-nya menjadi 24 frame atau 1 detik. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa memodifikasinya. Kita lanjut ke praktek selanjutnya.